pencoba kemana kita bawa. Saya langsung terjun menjumpai keluarga saudara selamat Sianipar. Tetapi orang itu sepakat pada awalnya untuk di rumahnya sendiri dalam keadaan dipasung atau dirantai. Tetapi tiba-tiba saudara selamat Sianipar tidak jadi dibawa ke desa Pardumuan. Menurut informasi yang sampai kepada kami melalui pihak kepolisian bahwa saudara selamat Sianipar akan dikembalikan masuk rumah sakit Persea. Seperti itulah yang bisa kami terangkan. Karena kemampuan kami pemerintah desa Pardumuan beserta warga masyarakat desa Pardumuan, kami ada kekurangan. Karena yang kami hadapi penyakit yang tidak bisa warga masyarakat bersentuhan dengan saudara selamat Sianipar. Terima kasih. Satu Pak Kades, terkait dari beberapa berita yang telah viral di media sosial Pak, diduga bahwa pasien yang diduga menderita COVID ini Pak mendapat perlakuan yang tidak baiklah, seperti penganiayaan seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Jadi setelah saya datang ke lokasi melihat situasi seperti itu, saya sama Bingdes waktu itu, Bingdes menyarankan kepada saya, kepala desa lah yang membeli mantel hujan pun asal bisa membuat APD untuk mengangkat saudara selamat Sianipar. Dan kalaupun ada di situ, setelah saya lihat yang dipiralkan di media sosial, yang menangani itu adalah perangkat desa saya. Apakah memang kejadian itu benar Pak? Kalau menurut kejadian itu yang dipiralkan itu benar, tapi yang melaksanakan itu saya lihat semua adalah perangkat desa saya. Pak, menurut dari keterangan dari yang membuat eksposan tersebut Pak, dari pihak keluarga, bahwa si korban tersebut katanya Pak, tidak difasilitasi apapun di isolasi mandiri. Jadi tadi sudah saya terangkan, kalau sembako dia sudah kami lengkapi. Dan saudara selamat Sianipar sebenarnya yang minta kami, saya bisa nanti memasak sendiri. Dan saya sebagai kepala desa masih menyarankan kepada istrinya supaya tetap diperhatikan. Dan tersebut Pak, apakah biaya tersebut dari biaya dana desa atau dari pemerintah Pak? Kalau masalah dananya itu nanti dari dana desa. Bagaimana Pak? Bagaimana dengan mengamankan pakai alat itu Pak? Kira-kira gimana itu jadi pakai alat untuk mengamankan? Setelah saya tanyakan kepada perangkat desa saya, karena saudara selamat Sianipar terpapar COVID-19, kami sebagai pemerintah desa, fasilitas kami tidak ada. Jadi biar ada jaraknya sama saudara selamat Sianipar, orang itu memakai kayu.
Baik, saya rasa dari kalian sudah cukup Pak ya. Oke. Bapak Bupati. Pak Bupati, terkait kejadian tersebut Pak. Sementara dari anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Toba, anggaran dari pemotongan refocusing senilai 53 miliar, untuk kesehatan 34 miliar. Nah, sementara sudah dicairkan dari pihak keuangan. Uang tersebut belum diambil. Hal apa yang dilakukan sebagai Bapak pemimpin di Kabupaten Toba untuk menangani COVID-19 di Kabupaten Toba? Ya, kita sudah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita lakukan sosialisasi, kita turun ke lapangan, semua Satgas turun, kita berikan pengarahan dari lewat Zoom sampai ke desa supaya semua kita bekerja sama, pemerintah dengan masyarakat, untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita memberikan arahan juga kepada kepala desa dan juga Satgas desa supaya, karena di rumah sakit tempat isolasi kita sudah sangat terbatas, maka kita ambil langkah supaya di desa lah dilakukan isolasi khusus yang OTG, tetapi yang sudah bergejala harus segera diopname. Nah, itulah sebabnya dengan kebijakan hasil rapat Satgas supaya dana desa bisa dipakai untuk memfasilitasi dan mencukupkan kebutuhan dari orang yang terkena COVID di desa masing-masing. Saya kira kepala desa tadi sudah jelaskan, sudah dilakukan apa yang bisa dilakukan. Ini bukan masalah kebutuhan, ya. Mungkin kaget menghadapi situasi ini, tapi juga dari Satgas juga sudah, dari Dinkes juga sudah memberikan arahan-arahan bahwa tidak bisa bersentuhan dengan orang, tetapi mungkin karena kondisi yang kaget beliau atau tidak terima keadaan yang terkena COVID ini, maka apa yang kita lihat di medsos, di mana sepertinya kita lihat di situ ada sesuatu yang sangat mengagetkan kita semuanya, dan kita tidak mengharapkan itu terjadi. Tetapi tadi kepala desa sudah menjelaskan, ini katanya juga karena untuk menjaga jarak masyarakat kepada mereka, maka adalah alat-alat di situ. Termasuklah di situ saya lihat ada pipa, ada juga kayu. Nah, itulah sebabnya terjadi seperti yang dijelaskan oleh kepala desa tadi. Jadi dengan kata lain, tidak ada niat untuk melakukan penganiayaan dan bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi ini untuk bukan untuk kekerasan juga. Ya, saya juga dari keterangannya tadi juga kita dengarkan, tapi hanya untuk mengamankan. Jadi saya lihat juga masyarakat desa ini sangat peduli sama Pak Slamet Sianipar ini. Nah, beliau sekarang sudah kita posisikan di rumah sakit RSUD Persea dan sudah kita taruh di tempat yang layak di sana, sangat sehat. Jadi mohon pengertian seluruh masyarakat yang melihat yang diviralkan video itu, bahwa menurut keterangan yang kami dapat setelah sampai juga di sini tadi, bahwa bukanlah dilakukan itu untuk melakukan kekerasan, tetapi untuk menjaga jarak dan juga karena tidak ada alat untuk menjaga supaya jangan tertular yang lain, bahkan ke keluarganya juga. Saya dengar tadi juga saya bertemu dengan istrinya, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa istrinya juga berusaha untuk dikejar. Nah, inilah yang kita tidak inginkan. Sekali lagi kita sangat peduli dengan beliau. Mari kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi kita sama-sama apa yang bisa kita lakukan
Ini pekerjaan kita bersama untuk menyelesaikan melawan COVID ini. Hanya taati, turuti, ayo kerjasama. Maka ini akan selesai. Demikian, Pak. Bagaimana dengan hasil konfirmasi pihak Satgas Covid kepada pihak keluarga korban, Pak? Istrinya tadi kita sudah ketemu dan beliau sudah menjelaskan juga. Beliau katakan bahwa kejadian ini sangat disesalkan, merasa juga bersalah karena suaminya apa yang dilakukannya itu tidak tepat. Sebenarnya mengejar orang dalam keadaan sakit seperti itu. Sudah disarankan istrinya juga, ayo turuti di rumah. Istrinya berusaha juga kasih makan supaya dia tenang, tetapi tetap keluar dan berusaha mengejar orang. Dan inilah yang kita tidak inginkan. Sekali lagi, kita tidak tahu COVID ini sekarang yang varian apa yang ada di sini. Hanya dengan ludah saja itu bisa menular ke teman yang lain. Nah, itulah sebabnya masyarakat desa karena sudah sadar betul penyebaran ini bisa terjadi di kemana-mana, maka mereka berusaha sebenarnya sudah mengingatkan. Dari ibu juga saya dengarkan tadi, iya, dari penjelasan istrinya sudah mengingatkan sebenarnya masyarakat jangan keluar, jangan pergi, jangan bersentuhan dengan orang. Tetapi itu terjadi. Sekali lagi kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Marilah kita saling membahu, saling berpegangan tangan, saling membantu supaya lawan kita COVID ini bisa selesai. Ada pertanyaan, Pak. Satuan gugus tugas, Ada Pak. pertanyaan, Pak. Ini untuk kepala desa. Bapak kepala desa tadi sudah menyampaikan mengenai tingkah laku daripada saudara Selamat. Yang ini kami tanyakan, apakah saudara Selamat ini mempunyai riwayat gangguan jiwa atau keluarganya ada gitu? Jadi terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi kira-kira 2 tahun yang lewat, abangnya ini memang dia mungkin entah dari situ ada keturunan. Memang gangguan jiwa lah saya bilang. Dan saudara abangnya Kian, makanya dia bisa sampai ke Papua, ada suratnya dari Dinas Kesehatan bahwa dia ada gangguan jiwa. Oh, ya, oke. Demikian saya kira. Mungkin ada sedikit tambahan dari pihak kepolisian, Pak. Apakah dari keluarga korban sudah membuat laporan ke pihak Jadi kepolisian, penjelasan dari kepala desa, sebentar. Penjelasan dari kepala desa dengan Pak Bupati itu semuanya sudah gamblang. Tidak ada niatan dari perangkat desa ataupun warga untuk melakukan kekerasan ataupun penganiayaan. Dengan segala keterbatasan alat yang ada, mereka berusaha mengamankan pasien yang sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Jadi penegasan kita seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi untuk tidak dipolitisir lagi, untuk tidak dibuat yang aneh-aneh lagi. Kita semua ingin sehat. Ya, kita semua ingin sehat. Makanya saya minta teman-teman media pun juga ikut membantu. Apa yang sudah dilakukan Pak Bupati, apa yang sudah dilakukan teman-teman perangkat desa, semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur. Penanganan COVID-nya sudah dilakukan dengan sangat baik. Perangkat desa sudah membujuk dan lain sebagainya. Oke? Itu aja ya. Baik, terima kasih ya. Oke. Tetap ya. Nanti ya. Kita nanti ya. Oke? Terima kasih ya. Semuanya ya. Pak Bupati, satu lagi Pak Bupati. Satu lagi Pak. Apakah di desa Sianipar ini Pak memang sudah diizinkan untuk belajar tatap muka Pak? Sampai saat ini belum ada keputusan dari Bupati untuk kita lakukan tatap muka. Ya, kita pelajari dulu. Kalau lihat kenaikan yang terkena COVID ini sangat tinggi sekarang. Kemungkinan ini akan kita evaluasi
kita pelajari apakah kita akan lakukan itu nanti. Artinya kegiatan itu belum dibolehkan ya Pak ya? Belum kita putuskan untuk kita lakukan itu. Belum ada dari Kawan udah ya. Saya minta tolong kawan-kawan media bantu ya. Minta tolong kawan-kawan media dibantu untuk menetralisir. Iya. Berangkali itu saya lihat itu perangkat bisa saya untuk mengamankan. Kalau dia pendiam, tidak mau terbuka kalau sama orang. Iya, karena kebetulan pasaran sama si Anipar ini baru kira-kira 4 tahun 5 tahun di desa Pardunia, dan dia sebenarnya bukan, lebih sering dia tinggal di luar karena dia bukan terbeban. Menurut